yang menelpon dan berpartisipasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa Bu? Di mana? Ini dengan Intan di Nesu. Intan di Nesu. Ya, mau ngajukan pertanyaan kepada Ibu Wati, Bu Jakiah, atau Ibu Rasidah. Silakan. Iya, kalau bisa untuk ketiga-tiganya ya Pak ya. Silakan Intan. Iya, pertanyaannya begini. Menurut ibu-ibu semua sudah seperti apa ini perkembangan sosok-sosok perempuan di Aceh dalam dunia politik ataupun bagaimana keberadaan mereka sejauh ini? Apakah sudah cukup dihargai nih Bu? Silakan KPPI mewakili suara perempuan politik. Ya, terima kasih Bu Intan. Jadi sebenarnya inilah yang jadi PR besar dari KPPI saat ini. Jadi penghargaan yang masih dirasakan kurang oleh kaum perempuan, dan ini PR dari KPPI. Jadi yang kami lakukan untuk menuju hal itu, yang pertama kami terus punya program untuk meningkatkan kapasitas perempuan-perempuan politik ini di KPPI. Kemudian yang kedua, kami juga ingin sebenarnya media itu ayo dong publikasi kegiatan perempuan. Jadi misalnya kalau di laki-laki itu ada yang namanya ruang itu di warung kopi. Nah, laki-laki ini ayo dong adalah publikasi macam di Serambi Indonesia, di Serambi FF atau di mana saja itu ada ruang yang memang khusus perempuan. Ya? Jadi seperti Bu Rosadia katakan, tokoh perempuan itu ada mulai dari desa itu ada tuh. Nah, tapi kenapa tidak ada media yang mengangkat itu? Nah, seandainya media mengangkat itu, misalnya ini tokoh desa, tokoh kecamatan, tokoh kabupaten, sampai ke tokoh provinsi, itu setiap pekan itu ada. Itu di KPPI kita sedang coba gimana caranya. Nah, jadi bagaimana ada terus tuh diekspos lah begitu. Itu untuk membantu perempuan karena mereka tidak punya ruang di warung kopi. Tapi sekarang udah ada anggapan baru, perempuan bisa membantu dirinya sendiri, terutama melalui medsos. Gimana pendapat Ibu kalau ada bantahan seperti itu? Iya, kalau melalui medsos mereka memang membantu diri sendiri, tetapi tidak segampang yang mereka bayangkan. Tidak segampang yang mereka bayangkan karena dilihat dulu pengguna medsos itu siapa dan mereka akan bersikap bagaimana. Nah, karena mungkin beda pengguna medsos di Aceh dengan di provinsi lain. Nah, jadi kita ini sampai ke pelosok itu, kalau harian Serambi Indonesia ada di mana-mana, sampai ke pelosok desa di warung-warung kecil. Nah, coba kalau misalnya ada tokoh-tokoh perempuan per desa, kecamatan, kabupaten itu ada ruangnya diberikan, itu insya Allah bagus. Dan ke depan ini juga awal bulan kami juga ada program ini peningkatan bagaimana kemampuan menulis konten itu. Nanti kan langsung Pak Yarmen ini kami undang untuk menjadi ini salah satu cara kami untuk meningkatkan kapasitas perempuan. Boleh kita bertanya kepada Jakiah karena dia udah berada pada level itu sebetulnya. Dia ini selain, saya terus terang baru tahu kalau dia jadi politisi, bahwa dia profesinya bidan saya sudah lama tahu kan. Tapi dia juga adalah orang yang dilatih secara khusus di bidang jurnalisme warga. Kenapa saya tahu? Karena tiap minggu atau tiap bulan dia punya tulisan tuh bersama temannya Mardatila dan Mardatila ya namanya dan lain-lain gitu. Coba ceritakan kepada kita di studio ini dan juga akan didengar oleh para pendengar, apa sebetulnya yang melatar belakangi Ibu Jakiah tiba-tiba kepingin jadi penulis, dilatih oleh orang yang tepat, berkolaborasi dengan teman-teman, dan sekarang sebetulnya kok saya lihat udah berada pada level pantas disebut sebagai penulis sudah gitu. Silakan Bu Jakiah. Terima kasih banyak Pak. Jadi memang awalnya itu melihat kasus-kasus yang dialami perempuan gitu Pak. Nah, banyak waktu itu saya sempat mengikuti grup menulis online. Jadi mereka share tentang kasus KDRT, tapi lama-lama saya melihat tulisan itu kok kayak ala sinetron gitu ya, jadi saya jadi malas bacanya gitu kan Pak. Awalnya saya tuh ada yang beberapa tulisan itu kayak riset gitu, jadi ada data, fakta gitu kan Pak, jadi dituliskan dalam tulisan. Tapi kok lama-lama ini kok jadi kayak sinetron, naskah sinetron yang maaf cakap kita bilang kualitasnya tuh
sudah tidak mengedukasi gitu. Nah, saya mulai berpikir bagaimana caranya saya bisa menulis gitu. Terus disarankan beberapa dulu sekali waktu saya baru-baru ke Banda Aceh ikut masih kuliah di UIN. Itu saya pernah mengikuti workshopnya apa namanya itu yang Mbak Helvitena Rosa punya, Pak? Lingkar Pena. Nah, waktu itu tapi kan karena workshop kan singkat ya Pak, jadi dikasih tugas menulis dengan metode ditulis, nanti kalau tidak bisa didiamkan dulu istilahnya gitu, nanti kalau ada ide dimunculkan lagi. Akhirnya saya tuh tenggelam, betulan tulisan saya nggak muncul-muncul ide baru untuk menyelesaikan tulisan itu, untuk dikoreksi oleh mentor gitu. Akhirnya dengan kesibukan saya itu terlupakan. Nah kemudian pada saat ini tadi di 2000, pada saat saya kuliah bidan lah gitu Pak ya, karena sudah harus searching info. Nah seperti itu mulai kepikiran, oh enak juga ya kalau kita bisa menulis gitu. Jadi banyak hal tentang kesehatan perempuan, ibu dan anak ini sebenarnya bisa kita publikasi gitu. Jangan hanya di level-level buku, misalnya kalau buku itu kan hanya orang-orang tertentu yang baca gitu, atau nah seperti itu Pak. Nah kemudian gayung bersambutnya itu mungkin doa saya itu terkabul itu di saat lagi ambil magister ini. Nah ada mata kuliah namanya komunikasi bencana. Jadi Prof. Nas sebagai dosen kami mensupport bagaimana cara kita mengedukasi masyarakat dalam kebencanaan ini melalui tulisan gitu. Jadi kalau jurnal itu kan terbatas juga Pak, terlalu ilmiah, bahasanya terlalu saklek gitu kan, hanya orang-orang tertentu yang memahami, tidak familiar gitu kan. Terus ditantang lah waktu itu saya untuk kami mahasiswa tuh untuk menulis, tapi yang berhasil menulis itu kurang dari satu orang gitu. Kurang dari 10. Sebelum saya mengambil magister, saya juga sudah belajar menulis dengan Pak Sulaiman Trifa, ikut kelasnya beliau. Tapi waktu disuruh nulis opini kok kayaknya maju mundur gitu kan. Terus sebelumnya itu sudah pas baca JW, saya menarik gitu. Ini kayaknya lebih ringan, bahasanya lebih mudah dipahami. Tapi bagaimana format nulisnya gimana nih? Saya nggak paham gitu atau itu Pak. Kan kalau opini kan udah banyak tuh, tinggal searching di Google banyak panduannya. Tapi JW saya belum dapat. Nah, saya sekali lagi gayung itu bersambut tatkala melihat Facebooknya Ihan Nurdin. Di Facebook beliau itu ada pengumuman siapa yang mau daftar, ini ada slot nih 10 orang. Oh saya buru-buru daftar karena JW memang temanya gitu. Terus di verifikasi berkas, alhamdulillah lulus kami 10 orang. Kemudian kan itu programnya fellowship ya Pak. Jadi kami di mentoring, kemudian dibekali ilmunya, diarahkan bagaimana. Kemudian sampai akhirnya coba deh tulisannya dinaikkan dikirim ke Serambi, naik nggak gitu. Kalau nggak naik nanti kita evaluasi lagi di mana kekurangannya. Nah alhamdulillahnya waktu itu lolos gitu. Pas terbit tuh taunya bukan dari diri sendiri, dari teman yang kirim gitu kan. Ada yang kirim linknya, ada yang kirim foto. Apa nih gitu kan, udah nggak ingat lagi tuh tulisan karena itu kan PR dari tugas belajar itu gitu. Jadi pikir udah berapa minggu nggak muncul, udahlah nggak muncul lagi mungkin gitu kan. Ternyata pas muncul itu berasa wow, aku bisa ya jadi penulis. Akhirnya kecanduan ya. Akhirnya candu Pak. Kenapa? Karena kembali lagi ke seperti tadi yang ide awalnya, bahwa mengedukasi itu melalui tulisan itu ternyata lebih luas cakupannya gitu Pak. Karena itu tadi kan berawal dari komunikasi bencana tadi, ternyata kalau kita bisa menulis, komunikasi yang lain pun bisa, baik itu kesehatan, pemberdayaan perempuan dan untuk anak juga. Nah seperti itu. Jadi lebih ini Pak. Kemudian di akhir tahun lalu itu kan saya juga ikut menulis dengan Bandar Publisher. Itu tentang Aceh 2022. Ramalan ke depan. Iya. Jadi di situ kita waktu itu menulis bagaimana sih pendidikan dan politik gitu Pak kan, untuk kita ke depan. Saya juga menulis di situ tentang pentingnya pemberdayaan perempuan itu melalui pendidikan Pak. Jadi saya pribadi sebenarnya terlahir di orang tua saya orang Aceh Selatan. Pada zaman dulu itu kalau menurut saya itu sudah maju gitu dibandingkan tempat kelahiran saya di Aceh Tengah gitu Pak. Apalagi kami di pelosok gitu, sangat terpencil
gitu kan. Kalau pergi ke kecamatan itu jalan kaki loh Pak, sampai 2 jam 3 jam gitu. Di Rusip Antara Pak. Sekarang udah aspal memang, tapi zaman dulu itu sangat terpencil gitu Pak kan. Tapi waktu saya pulang kampung ke kampung nenek saya, lah aspal itu apa tuh udah ada di depan rumah gitu Pak kan. Jadi kok jangan jauh sekali nih kesenjangan gitu kan. Nah kemudian saya melihat bagaimana mama saya mensupport saya dalam pendidikan. Jadi saking jauhnya sekolah, saya dititipkan ke koleganya di kosin gitu Pak. Jadi kelas 1 SD tuh saya udah ngekos untuk demi pendidikan saya gitu. Kenapa ternyata saya sekarang saya baru menyadari itu bahwa karena itu pendidikan. Karena memang ibu saya itu beliau dulu pendidikannya sudah sampai PGA Pak. Pada tahun 70-an itu dia sudah PGA. Saya lahir di 80-an. Memang beliau tidak bisa mengajar karena waktu itu terkendala belum ngambil sertifikat ujian akhirnya, sudah menikah. Jadi ikut suami ke Takengon, lahirlah kami anak-anaknya semua di Takengon, besar di Takengon. Nah itu saya melihatnya seperti itu Pak. Pendidikan itu sangat penting untuk perempuan, apalagi masuk ke dunia sekarang Pak kan di zaman COVID kemarin itu bencana yang melanda dunia itu sangat terasa bahwa perempuan berdaya itu akan sangat membantu anak-anaknya gitu Pak. Perempuan berdaya ya? Perempuan berdaya itu sangat membantu anak-anaknya. Kenapa? Perempuan berdaya itu kan harus menguasai teknologi juga. Dari mana bisa menguasai itu ya dari pendidikan gitu, baik formal maupun non formal gitu Pak. Jadi ibu-ibu yang maaf cakap kita bilang pendidikannya memang tidak tinggi, dia tidak mengenal teknologi, itu sangat kewalahan dalam membantu anak-anaknya belajar. Tapi berbeda dengan ibu-ibu yang memang punya keterampilan gitu Pak, mulai dari pendidikannya yang sudah mapan, keterampilan dalam teknologinya sudah mumpuni, itu sangat terbantu mendampingi anak-anak belajar melalui digital. Nah seperti itu, karena tidak bisa kita pungkiri dunia kita semakin maju gitu Pak, tidak akan mundur lagi ke belakang gitu kan. Jadi seperti itu Pak inspirasinya. Terima kasih. Yang paling penting Ibu Wati sudah mendengar bahwa orang yang pandai menulis tapi ikut pelatihan dengan motivasi yang kuat, alhamdulillah bisa jadi penulis. Sudah berapa banyak karya yang dimuat di media? Di Serambi sudah 10? Belum Pak, lebih dari 6 tapi. Oh lebih dari 6. Tapi itulah motivasi dari KPPI. Tapi udah menulis buku juga kan? Iya sudah Pak. Mudah-mudahan nanti ilmu ini menular semua lah. Iya, sehingga lahirlah perempuan-perempuan yang tangguh. Ya, yang mengedukasi umatnya. Iya betul. Ibu Rasidah, tadi ada pertanyaan Intan yang katanya untuk semua gitu kan. Ibu belum menjawab nih, kira-kira ada nggak situasi di mana perempuan kurang dihargai oleh lawan jenisnya atau pihak lain sehingga sulit berkembang gitu di jalur politik ini. Ada Ibu merasakan itu juga? Iya ada. Ada ya, coba. Ya, besar sekali. karena apapun kita katakan bahwa yang namanya kita sudah menjadi tokoh pasti ada sorotan. Sorotan seperti apa? Nanti kalau ada apalagi dalam rangka ini mendekati pemilu. Nah itu dicarilah untuk menjadi caleg-caleg itu loh. Nah, jadi ya paling kurang kan kita yang di desa ini kan sasaran sasaran dicari begitu. Nah, apalagi kalau saya melihat kalau persaingan yang sangat tidak sehat itu namanya. Mengapa saya katakan begitu? Nah, kalau tadinya boleh kita katakan bahwa media yang kita gunakan apalagi sekarang misalnya untuk berkampanye kita lah di situ mengajak dan sebagainya. Nah, itu mungkin ruang lingkupnya tidak semua orang mengetahuinya. Nah, kenapa kita katakan begitu? Begitu orang seperti bapak-bapak calon ini menjadi caleg, itu berkampanye mudah sekali. Duduk di warung-warung di mana tuh dibalenin aja kopi-kopi, wes selesai urusan, semua banyak pendukungnya. Nah, ibu-ibu mau kemana coba? Ibu bilang di arisan, di majelis. Ya nggak seberapa deh, kan begitu nggak kontinu. Arisannya pun mungkin sebulan sekali lah. Jadi kita melihat sangat tidak adilnya seperti itu rasanya. Saya pernah menuntut entah di mana ya rapat, saya juga nggak ingat lagi. Kenapa nggak dirubah sedikit aja yang menguntungkan bagi perempuan? Kenapa harus disamakan peraturan itu dengan laki-laki? Nah, apalagi perempuannya kuotanya berapa 30 ya? 30%. Nah, jadi
bagaimana ini dengan peraturan lagi yang disamakan dengan bapak-bapak? Ya kapan adilnya, Pak? Itu mungkin pandangan saya. Terus seperti dikatakan oleh Ibu Zakia tadi, nah apa namanya, perempuan itu betul-betul harus bukan hanya cerdas itu tidak memiliki pendidikan. Saya ingat sekali, mungkin pada zaman saya Pak gak ada orang yang sekolah dan kuliah apalagi. Saya kuliah tahun 1974. Nah, sebegitu jauhnya. Mungkin saya lebih kurang, sekarang udah 70 umurnya. 70 udah? Insya Allah 70. Kelihatannya masih 45. Iya, masih segar. Awet sekali. Itulah Pak, selalu dalam berpikirnya selalu yang positif. Nah, sehingga auranya pun orang positif. Kadang itulah seperti saya katakan bahwa terus saja kena apa yang kita mau ya bekerja itu, walaupun secara relawan itu sorotannya sangat tajam. Dan karena mengapa saya merasakan, rasanya apa yang saya berbuat secara relawan itu nggak ada apa-apanya yang saya berpikir itu, tapi saya mendapat penghargaan, rasanya luar biasa dan sangat senang, apalagi dengan pemerintahan waktu zaman Ibu Ilija. Ini saya mendapat sebagai perempuan Aceh Award. Oh, dapat berapa? Tahun 2015 loh Pak, itu mendapat saya penghargaan. Kemudian juga di tahun 2017 juga mendapat lagi penghargaan, yaitu Piagam Madani Award. Madani Award. Iya, sebagai wanita pelopor UMKM kreatif. Okay. Ya, di Kota Banda Aceh. Kok sekarang namanya Gemilang loh. Dulu Madani. Jadi mungkin itu suatu walaupun lelah dan capek kita bilang dalam kita bekerja, tapi penghargaan hilang capeknya rasanya. Para relawannya besar-besaran, kadang-kadang nggak tidur malam. Kita bekerja untuk demi kemaslahatan orang banyak, kita bilang, apalagi dibutuhkan seperti perempuan dan anak, apapun cerita, kapanpun dan bagaimanapun kondisinya, kita tetap berjuang dan selalu berpihak kepada hal-hal yang seperti itu. Ya. Dari penjelasan Ibu tadi, untuk berkontribusi bagi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak nggak mesti jadi tokoh kan? Iya kan? Yang penting kita mau dan konsisten di garis itu. Ya. Jadi dia kan gitu. Tapi itu datang sendiri. Secara alami ya. Secara alami. Justru itulah yang jadi tokoh. Iya, otomatis seperti itu ya. Iya. Tokoh yang secara natural terbentuk dari alam. Ya, lahir untuk menjadi tokoh. Kita punya waktu 6 menit lagi ya. Silakan dari Ibu Wati, gunakan waktu 2 menit untuk closing statementnya. Ibu menyampaikan apa pesan kepada pendengar kita untuk sore ini? Ya, perempuan, mari kita terus bersatu untuk menjadi perempuan hebat. Jadi perempuan hebat itu adalah perempuan yang bisa bertindak dengan tepat. Jadi bertindak dengan tepat, dan insya Allah perempuan kalau bisa bertindak dengan tepat, maka kita akan bisa akan bisa diterima di ruang manapun. Bertindak dengan tepat ya, intinya ya. Ibu Zakia Derajat, silakan dalam 2 menit. Kalau saya Pak, yang ingin saya ajak, karena kebetulan kita saat ini, saya pribadi di jalur politik, bahwa perempuan, marilah dukung perempuan yang bisa, yang berkualitas tentunya Pak ya, jangan asal dukung juga, karena nanti waktu udah kita dukung mereka tidak bisa melakukan apapun. Kecewa juga semuanya. Tapi marilah seleksi dari sekarang gitu, sudah mulai masuk ke persiapan perhelatan pemilu, tahun politik. Iya, tahun politik seperti itu. Silahkan melihat mana sih perempuan yang layak kita dukung dengan kapasitas dan kualitas mereka, sehingga Pak, kasus misalnya kayak Bapak bilang tadi ya, pokir-pokir mereka ke depan itu bisa mengakomodir misalnya pemberdayaan untuk mengurangi kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual terhadap anak, perempuan dan
anak. Nah seperti itu Pak, itu sangat penting sekali karena jujur kemarin itu pun pada saat revisi kanun jinayah untuk bagaimana mengakomodir ya hak-hak anak ini, bahwa dia sudah menjadi korban lalu harus dilakukan rehabilitasi, baik itu pemulihan kesehatannya maupun pendidikannya, itu sangat sulit sekali gitu Pak. Jika perlu buat fakta integritas ya, nah yang seperti itu caleg-caleg kita harus dipastikan berpihak kepada pemenuhan hak perempuan dan anak, ya, teken itu ya. Nah betul Pak, seperti itu. Teken, tapi bagaimana realisasi itu? Pokoknya ada teken dulu lah gitu ya karena Pak. di KPPI teken itu ada tiap tahun gitu itu. Ya. Kontra politik. Karena ini Pak kan sangat menyedihkan, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak itu semakin hari semakin tinggi. Nah itu karena faktornya saya bilang tadi, anak-anak kita jauh lebih canggih menguasai teknologi dan media sosial, sedangkan ibu sebagai apa istilahnya nih pendamping mereka tuh malah ketinggalan gitu Pak, sehingga kadang mereka mengalami kekerasan itu justru dari tontonan mereka menjadi perilaku yang tidak sehat gitu kan. Nah itu yang paling penting tuh seperti itu Pak. Oke, kepada Ibu Rasidah silakan sebagai penutup. Saya terutama sekali menganjurkan, mengharapkan kepada perempuan terutama, munculkanlah emosional yang membangkitkan keberanian. Karena tanpanya keberanian, kalau jadi pengecut ini nggak bisa apa-apa loh Pak. Jadi itu yang terutama sekali. Karena mengapa peganglah kita sebagai seorang orang Islam, Muslim, itu sudah ada. Allah sudah menurunkan firman-Nya yang menyatakan bahwa dalam surat Al-Ahqaf ayat 15 itu sudah diwasiatkan oleh Allah, mengatakan bahwa aku wasiatkan kepadamu hai manusia, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu kurha wa wada'athu kurha wa hamluhu wa fisaluhu salasuna sa'ran hatta iza balagha shuddahu wa balagha 40 sana qala rabbi auzi'ni an askura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan tardahu waslih li fi zurriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Nah, jadi Allah segitu, cuma satu ayat yang diturunkan dikhususkan untuk mewasiatkan kepada perempuan. Hargai perempuan ini. Karena mengapa? Tidak ada orang yang mengandung, tidak ada orang yang menyusui selain dari pada perempuan. Nah itu wasiat Allah. Tidak ada yang mengandung, tidak ada yang menyusui, dan kemudian tidak ada yang menangani masalah anak awal ya, dari awal ya. Iya. Nah, jadi itu seperti apa sudah diatur, sehingga Allah sudah mewasiatkan sehingga semua keturunannya menjadi pizuriyati, anak cucunya menjadi orang yang saleh. Ya, hanya itu mungkin yang saya sampaikan pada sore hari ini. Ibu udah pancing ayat nih, ini Buati keluar lagi ayatnya. Silakan Buati sebagai penutup, ya kan. Mau doa juga boleh lah gitu. Apalagi ayat yang relevan karena dari pancing sampai ini kenapa saya pula nih yang harus aja. Mohon maaf ya sudah mendahului. Ada tambahan ayat kan? Nggak, silakan ya kalau ada. Nggak apa-apa, silakan. Ya udah pas itu Ibu sudah pas ya sudah sangat mantap closingnya. Kalau Ibu Wati nggak mau menambahkan ya kita padai sampai di sini pertemuan kita para pendengar dan pemirsa sekalian. Soalnya kita dipirsa ini tayangan langsung ini melalui YouTube penteknya Serambi Online, Facebook juga. Oke, kita sampai di penghujung waktu. Kita tadi udah lihat bahwa Aceh itu sebetulnya tidak miskin orang-orang yang berkapasitas sebagai tokoh perempuan. Di medan perang ada, di perjuangan ada, di tokoh pendidikan ada gitu ya. Dan kemudian di Aceh lah tempat satu-satunya yang kita sulit mendapatkan bahwa ketika suaminya takluk atau meninggal itu selesai, enggak. Kalau di Aceh itu disambung disambung oleh perempuan perempuannya bangkit, dan bukan hanya di wilayah barat, bukan hanya di Aceh besar, misalnya di hampir seluruh Aceh seperti itu. Jadi daya juang orang Aceh itu luar biasa panjang dan awet dan tidak berhenti ketika pendamping utamanya meninggal. Itu satu. Kemudian kita juga udah lihat tadi dari beberapa contoh yang dikemukakan
termasuk Putropang ya yang Ibu katakan, dia berkontribusi besar dalam penyusunan dan perancangan kanun Mbak Putropang, seperti terlafalkan, terbunyikan di dalam Hadi Maja kita, adat Mbak Putropang, hukum Mbak Syakuala, kanun Mbak Putropang, Samba Laksamana. Jadi apapun kita gali, orang perempuan Aceh di semua lini itu ada. Alhamdulillah, itu sangat membahagiakan. Dan tadi dirasakan ketika di era-era saat ini, sepertinya ruang gerak bagi perempuan itu dibayang-bayangi oleh laki-laki, dan kadang-kadang terkesan agak dipersulit atau kurang diberi ruang ya. Itu mudah-mudahan ke depan menjadi kesadaran kita bersama, jangan sampai gara-gara ulahnya laki-laki, gara-gara monopolinya laki-laki, ruang gerak untuk tumbuh kembang perempuan kita menjadi terkendala, ya kan? Karena pada dasarnya kalau perempuan udah hebat, mereka lah yang kemudian orang di garda terdepan untuk memenuhi perlindungan dirinya sebagai perempuan, anak-anak perempuannya, maupun untuk anak-anak. Boleh sedikit nih Pak. Silakan. Nah, jadi sedikitnya seperti ini. Kalau saya lihat kenapa dulu perempuan itu hebat? Karena dididik oleh laki-laki hebat. Jadi sebenarnya warisan yang terbagus dari seorang laki-laki itu, dari seorang suami, adalah istri yang hebat. Istri yang hebat ya. Iya. Nah, jadi kenapa dia bisa ada Cu Nyadin? Karena ada Tuku Umar. Betul. Nah, jadi kalau mau sekarang lahir Cu Nyadin baru, harus ada Tuku Umar yang baru, yang dia bisa mewariskan, dan ternyata warisan itu tidak hanya untuk di dunia, tapi dia akan berguna untuk akhirat, insya Allah. Alhamdulillah. Oke. Satu lagi adalah perlunya upaya secara terstruktur untuk mengedukasi tadi ya. Edukasi itu penting sekali. Itu akan memperpanjang riwayat segala sesuatu yang baik tentang apa yang diperjuangkan tadi itu. Salah satunya seperti Ibu Wati katakan tadi, untuk membuat generasi Aceh yang hebat harus lahir suami-suami yang hebat dan mewariskan diwariskan ya kehebatan, warisan yang paling berharga dari seorang suami. Kalau semua suami mendidik istrinya kayak gitu, pasti lahir perempuan hebat yang seperti dulu lagi, insya Allah. Mudah-mudahan apa yang telah kita bicarakan ini, kita diskusikan selama 1 jam ini, bermanfaat bagi kita semua, terutama kita yang di studio maupun para pendengar sekalian, termasuk kepada Ibu Intan yang tadi sudah berpartisipasi. Demikian, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.